Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa selalu bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda berada, saya doakan semoga hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan, kejayaan, dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kemudian bagi para sahabat, rekan-rekan pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang mungkin saat ini sedang mendapati suatu masalah, saya doakan semoga ya masalah-masalahnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu masalah hutang piutang, masalah kehidupan rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, ataupun yang masih sekolah, masalah sekolah dan masalah kuliah. Mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masalahnya dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini ya, saya akan nge-share ya, saya akan berbagi ya mengenai ya penjelasan ya dari seorang ustazah yang bernama Ustazah Lestari ya, yang mana ya ada salah satu jamaahnya bertanya lewat Ustazah Lestari ini ya mengenai sholat tahajud ya. Jadi jamaahnya Mbak Lestari ini mengirim WA melalui WA. Jamaahnya ini bertanya ya kepada Ustazah Lestari bahwasanya jamaahnya ini sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan rutin ya, tidak pernah telat dan tidak pernah lewat ya, dan juga jamaahnya ini mendawamkan sholat tahajud. Nah, jadi jamaahnya bertanya, kenapa kok doa saya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah, marilah kita simak ya penjelasan dari Ustazah Lestari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin insyaallah. Nah, di video kali ini saya akan membacakan salah satu pertanyaan yang menarik nih yang masuk ke WhatsApp saya. Saya akan bacakan ya. Mbak Lestari, saya sudah sholat rutin 5 waktu, sudah tambah dengan sholat tahajud juga, sesuai dengan saran Mbak Lestari. Tapi kok nyatanya doa saya belum juga terkabul ya? Wah, ada yang protes ke saya nih. Gini ya, memang sering sekali saya ingatkan ke saudara-saudara kita, kalau ingin doa cepat terkabul, amalkan sholat tahajud tengah malam. Sebenarnya saran saya ini bukan asal-asalan ya. Memang itulah keutamaan sholat tahajud.
Allah Maha mendengarkan doa-doa setiap umatnya. Mintalah kepada Allah di sepertiga malam, karena Allah senang sekali jika Anda meminta sesuatu kepadanya. Tapi, kenapa doa saya belum juga terkabul, Mbak Lestari? Nah, coba Anda cek lagi. Apa Anda sudah melaksanakan dengan benar? Sholat tahajud terbaik itu dilaksanakan di sepertiga malam hingga sebelum azan subuh. Kemudian berdoalah yang baik, doa yang punya niat dan tujuan yang baik. Misal Anda ingin rezeki melimpah, niatkan supaya bisa memberikan fasilitas terbaik untuk anak dan istri, supaya kelak bisa membantu orang yang membutuhkan, supaya bisa lebih mudah beramal, bukan malah ingin kaya supaya nanti bisa pamer, bisa foya-foya dan sebagainya. Nah, gimana Allah mau kabulkan kalau niat Anda jelek begitu? Nah, kalau benar niat dan tujuan Anda baik, pasti Allah lebih mudah mengabulkan. Kemudian kunci selanjutnya, berdoa dengan khusyuk, bersungguh-sungguh dan yakin Allah kabulkan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kalau Anda ragu sedikit saja, Allah pasti tahu. Ya, jadi engganlah Allah untuk mengabulkan. Ibaratnya Anda minta sama Allah, tapi Anda meremehkan. Kayaknya Allah nggak bisa deh kabulin doa-doa ini. Nah, padahal Allah begitu besar kuasanya. Apapun bisa jadi mungkin kalau itu sudah kehendak Allah. Nah, itu dia beberapa penyebab yang mungkin terjadi kalau doa Anda susah terkabul, padahal sudah sholat tahajud. Saran saya, tambahan ya, imbangi dengan zikir pakai tasbih Asmaul Husna yang memudahkan terkabulnya segala doa. Insya Allah mudah diamalkan dan bermustajab ya. Baik, demikian video saya kali ini. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya barusan tadi ya kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ustazah Lestari mengenai kenapa sudah sholat 5 waktu dengan rutin, sudah sholat tahajud, tetapi doanya kok belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan dengan kita mendengar penjelasan dari Mbak Lestari ini ya, kita dapat menyimpulkan ya, dapat memetik faedahnya ya, dan bisa memahami ya sebab-sebab dari doa kita belum dikabulkan ya. Kemudian dari saya ya akan saya tambah ya kesimpulannya bahwasanya doa kita itu belum dikabulkan ya, bukan tidak dikabulkan ataupun belum dikabulkan ya. Mungkin ya Allah itu lebih tahu ya daripada kita hambanya. Allah tahu yang baik bagi Allah untuk hamba-hambanya ya. Jadi untuk kita ya hamba Allah yang senantiasa mendawamkan ya sholat tahajud ya ataupun ibadah-ibadah wajib lainnya ya, memang ya kita berdoa diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan ya. Nah, tentunya mempunyai syarat dan ketentuan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Lestari ya. Kemudian ya apabila kita berdoa ya, hendaknya kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bahasa kita pun bahasa yang penuh keyakinan ya, jangan bahasa-bahasa yang ragu. Contoh, bahasa yang tidak bagus, tidak baik untuk berdoa seperti ini. Ya Allah, jika Engkau berkenan kabulkanlah doaku. Nah, kalimat ini tidak boleh kita ucapkan ya, bahkan diharamkan. Jadi kalimat yang betul, ya Allah, aku yakin bahwa Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku yakin Engkau akan mengabulkan doa-doaku dan hajat-hajatku. Jadi perlu kita perhatikan juga bahasa kita dalam berdoa ya, jangan ragu ya. Kemudian cara dikabulkannya doa kita itu ya, kita berdoa tentunya hal-hal yang baik ya, hal yang baik dan apa tujuan kita berdoa. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala,
Jadi doa kita bukan tidak dikabulkan Allah. Allah tahu waktu yang terbaik untuk memberikan doa kita, ya. Kapan doa kita itu akan diberikan kepada Allah? Bisa jadi, ya. Kalau kita tidak dikabulkan doa kita di dunia, maka Allah akan mengabulkannya, ya, diganti dengan hal yang baik, ya. Misal kita pada suatu hari, ya, suatu saat kita ditakdirkan Allah akan terkena musibah karena kita mendawamkan sholat tahajud atau ibadah-ibadah yang lain, ya. Maka doa kita itu ditutupkan Allah untuk menutupin bahwa takdir kita tadi kena musibah menjadi tidak kena musibah, ya, ataupun dalam bentuk lain. Yang pastinya Allah itu selalu memberikan yang terbaik, ya, bagi hambanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ya, perlu kita kaji kembali, ya. Mungkin, ya, sampai usia kita dari lahir, ya, sampai sekarang sudah berapa tahun usia kita, dan berapa lama, ya, kita meninggalkan Allah, kita bermaksiat kepada Allah, ya. Nah, kita sebagai hamba Allah juga harus kita tahu diri, ya, bahwa berapa lama kita bermaksiat kepada Allah, ya, melakukan dosa-dosa kita selama ini, ya. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kita tidak boleh memburu-buru mendesak-desak Allah agar kapan doa kita dikabulkan. Yang penting kita beribadah kepada Allah, ya, ya, beribadah kepada Allah. Kita mempunyai hajat, ya, kita berdoa saja, ya, kita lakukan ibadah kepada Allah, ya. Kita ingin mendapatkan ridha Allah, ya. Tujuannya hanya satu, ingin mendapatkan ridha Allah. Dan kalaupun kita akan dikabulkan doanya, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya memang kita berharap, namun, ya, jangan kita terlalu tergesa-gesa. Yang penting berprasangka saja yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ya, mungkin agar doa kita juga cepat dikabulkan Allah, ya, selain zikir Asmaul Husna tadi, ya, kita berzikir menggunakan nama-nama Allah. Misalnya kita mau minta lunas hutang atau kita meminta rezeki, pakai nama Allah, ya. Misalnya Ya Fatah, Ya Rozak, ya. Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Fatah itu yang maha membuka, Ya Rozak yang maha pemberi rezeki, ya. Ya Wahab, Ya Wahab itu yang maha pemberi. Pakai zikir sebelum kita berdoa, Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Muhawil Ahwal, hawil ahwalana ila ahsani hal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah, ya, yang artinya, ya Allah yang maha membuka, ya Allah yang maha memberi rizki, yang maha merubah keadaan, ubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Yang baik bagaimana? Baik imannya, baik Islamnya, ya, baik ibadahnya, baik tauhidnya, baik keyakinannya, ya, baik rezekinya, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi selama kita hidup mungkin kita mempunyai banyak dosa, ya. Dosa itulah yang kita hapus terlebih dahulu, ya. Antara kita meninggalkan Allah lebih banyak ketimbang kita baru kita bertobat, ya. Mungkin kita baru mendawamkan sholat tahajud baru 7 hari, ya, berturut-turut, itu pun mungkin ada putus-putusnya. Terus kita menuntut kepada Allah, kenapa doa saya belum dikabulkan, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, oleh sebab itu, ya, setelah melaksanakan sholat tahajud kita perbanyak istighfar, ya, atau sebelum sholat tahajud kita bertobat kepada Allah, mohon ampunan atas dosa-dosa kita yang kita lakukan selama ini, ya. Kemudian kita sholat tahajud, ya, terus setelah sholat tahajud kita beristighfar. Beristighfar itu memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar, ya? Karena istighfar itu adalah penggugur dosa, saudara-saudaraku. Dan apabila dosa kita sudah berguguran, dosa kita sudah hilang, sudah kosong, maka akan mendatangkan cintanya Allah kepada diri kita, ya. Kalau Allah sudah mencintai kita, ya, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Tidak kita meminta pun Allah akan beri. Mudah-mudahan
dengan kita menyimak penjelasan dari Ustazah Lestari ini ya, dapat menjadi manfaat bagi diri kita ya, baik manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Yang penting kita lakukan ibadah kepada Allah, baik ibadah sholat wajib, ibadah sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha ya, sholat tobat. Mudah-mudahan akan mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video channel Cahaya Al-Quds yang lainnya yang insya Allah bermanfaat.